sepakat semua ahlus sunnah wal jamaah tanpa ada satupun perbedaan bahwa semua ahlus sunnah wal jamaah yakin dan percaya akan kedatangan Imam Mahdi. Tidak ada satupun dari kalangan ahlus sunnah yang menolak tentang kepastian kedatangan Imam Mahdi. Jadi kalau ada kelompok yang tidak yakin dan tidak percaya dengan datangnya Imam Mahdi, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Mahdi ini kedatangannya sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis mutawatir. Hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dengan jumlah yang banyak sampai kepada kita sehingga tidak pantas lagi untuk diragukan kesahihannya karena derajatnya sudah mencapai tingkat tawatur. Nah, kemudian yang kedua, masih soal Imam Mahdi. Yang menjadi keyakinan ahlus sunnah adalah sepakat bahwa Imam Mahdi merupakan dzurriyyah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menjadi bukti sebagaimana tadi disinggung oleh Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Hasan, yaitu Al-Bahar, bahwa keturunan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak akan terputus sampai hari ini, saudara. Nah, salah satu buktinya adalah ini, di mana Imam Mahdi nanti akan datang dari dzurriyyah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan dzurriyyah Nabi sudah terputus, kalau ada yang mengatakan hari ini sudah tidak ada lagi dzurriyyah Nabi, lalu dari mana itu Imam Mahdi datangnya? Sementara berdasarkan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari hadis-hadis yang sahih, bahwa Imam Mahdi adalah keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang merupakan putri kesayangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita tahu kalau ada kelompok-kelompok yang mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi padahal yang bersangkutan bukan dzurriyyah Nabi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim pimpinannya sebagai Imam Mahdi, sebagaimana sering terjadi di zaman kita sekarang ini, ketahuilah bahwa mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Mahdi tidak akan datang dari keturunan yang lain kecuali dari keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, masih soal Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi, Nabi mengabarkan ismuhu ismi, kata Nabi. Nama Imam, kata Nabi, nama Imam Mahdi itu sama dengan namaku. Nah, nama Nabi kita adalah Sayyiduna Muhammad. Berarti Imam Mahdi juga bernama Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya ciri ahlus sunnah seputar Imam Mahdi yang keempat, yang merupakan ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-56, bahwa Imam Mahdi pasti akan memimpin dunia. Karena begitulah hadis yang datang dari Nabi. Imam Mahdi itu akan memimpin dunia, akan menegakkan khilafah. Ini suatu kepastian, merupakan dalailun nubuwah. Ini merupakan bagian daripada bukti kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terbukti di kemudian hari. Manakala Imam Mahdi itu datang, dia akan melakukan tugasnya sebagaimana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan memimpin dunia. Karena dalam satu hadis tegas Nabi mengatakan, akan datang dari keturunanku yang akan memimpin dunia dan memenuhi dunia dengan keadilan. Dia akan memimpin dunia Islam. Jadi semua umat Islam akan disatukan. Pada saat Imam Mahdi ini muncul, saudara, umat Islam dari berbagai macam kalangan semua akan bersatu, berjuang di bawah panjinya, insya Allah. Yang kelima, masih seputar Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan hanya akan memimpin dunia, kata Nabi, akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi kalau di kemudian hari ada sosok pemimpin, dia memimpin dunia, mengaku Imam Mahdi,
Tapi yang bersangkutan berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat munkar, melanggar daripada ketentuan Allah dan Rasulnya, ketahuilah kalau yang bersangkutan adalah Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi yang asli adalah keturunan Nabi bernama Muhammad, memimpin dunia dan memimpin dengan keadilan. Nah, adapun yang keenam, beriring dengan itu bahwa Imam Mahdi nanti akan menegakkan khilafah dan menerapkan syariat Islam. Makanya kalau saya ditanya apakah khilafah akan tegak, apakah syariat Islam itu akan berlaku, saya berani menjawab, khilafah pasti akan tegak, syariat pasti akan berlaku di atas muka bumi. Loh, kenapa saya berani katakan pasti? Karena yang ngabarkan Nabi. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau ini sudah merupakan bagian dari wahyu Allah, maka itu merupakan suatu kepastian. Jadi khilafah pasti akan tegak, cepat atau lambat. Syariat Islam pasti akan berlaku, cepat atau lambat. Hanya soal kapan waktunya, wallahu a'lam. Tapi soal kepastiannya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri Ahlus Sunnah seputar Imam Mahdi. Nah, saudara, satu lagi yang perlu saya tambahkan, tidak ada keyakinan di kalangan Ahlus Sunnah kalau Imam Mahdi itu pernah lahir di beberapa abad yang lalu. Nah, ini sekedar untuk membedakan. Karena di kalangan mazhab Syiah umpamanya, mereka meyakini Imam Mahdi itu sudah lahir, yaitu imam yang ke-12 dari mereka. Hanya semasa kecil sang imam ini hilang, diletakkan, ditempatkan oleh Allah di suatu tempat entah di mana, yang nanti di akhir zaman akan dikembalikan oleh Allah ke dunia. Nah, ini keyakinan semacam ini di tengah masyarakat memang ada. Ini adalah keyakinan dari kalangan mazhab Syiah. Nah, tentunya di sini saya tidak jadikan majelis ini untuk memperdebatkan perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini. Saya hanya ingin memaparkan mana yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau keyakinan ada mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah imam yang ke-12, sudah lahir, sekarang disimpan oleh Allah di satu tempat, nanti akan diturunkan, didatangkan oleh Allah untuk memimpin umat manusia, itu bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini saya perlu tekankan, tanpa harus kita memperdebatkan itu keyakinan daripada kalangan orang-orang Syiah, itu hak mereka untuk berkeyakinan. Kita boleh saja untuk mendiskusikannya dengan mengeluarkan argumentasi, tapi dengan tetap menjaga akhlak dialog, etika dialog, tidak mudah saling mengkafirkan atau saling menyesatkan. Nah, saya di sini hanya ingin memaparkan inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan, andai kata di antara kita besok ada yang mengalami datangnya Imam Mahdi dan Anda lihat cirinya percis seperti yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, jangan Anda pernah ragu untuk membaiatnya. Sampai-sampai Nabi sudah kasih kabar, kalau kalian hidup mendapatkan Imam Mahdi datang, walaupun kalian harus merangkak, datang, temui, berikan baiat. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau suatu zaman, entah kita yang mengalami, anak kita, atau cucu kita, berikan amanat kepada mereka. Kalau kau suatu saat bertemu dengan Imam Mahdi, sesuai dengan ciri yang sudah disampaikan oleh Nabi, dari segi namanya, dari segi keadilannya, dari segi keturunannya, dari segi kepemimpinannya, dan ciri-ciri yang lainnya, walaupun harus merangkak, temui, berikan baiat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, berikan baiat kepada Imam Mahdi, karena dialah imam terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat manusia.
Jadi mereka yang tidak mau memberikan baiatnya, yang tidak mau memberikan sumpah setianya, yang tidak mau ikut kepada Imam Mahdi, berarti mereka tidak ikut kepada ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya ingatkan semua, termasuk organisasi yang saya pimpin, Front Pembela Islam. Ini hanya sekian banyak, ini hanya setetes dari sekian banyak jalan untuk mencoba membuka jalan bagi kedatangan Imam Mahdi yang kita cintai, saudara. Artinya, kalau Imam Mahdi sudah datang, tidak ada organisasi, tidak ada madhab, tidak ada firaq. Semuanya harus ikut kepada Imam Mahdi, saudara. Tidak ada FPI, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Kalau Imam Mahdi sudah datang, berikan loyalitas kita kepada sang imam, bukan kepada organisasi, bukan kepada kelompok, bukan hanya kepada guru kita saja. Tidak, berikan totalitas, sumpah setia dan kesetiaan kita kepada Imam Mahdi yang sudah diberitakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, di zaman sekarang banyak orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Saudara, jangankan yang bukan turunan Nabi, yang turunan Nabi saja nggak bisa seenaknya ngaku Imam Mahdi, saudara. Sekarang kadang-kadang yang keturunannya nggak jelas ngaku Imam Mahdi. Nah, ini lebih kacau lagi, saudara. Jangan. Saudara, Imam Mahdi punya ciri. Ada ciri-cirinya. Silakan Anda baca. Banyak sekali di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kitab-kitab yang khusus bicara tentang Imam Mahdi. Insya Allah nanti di majelis kita, sekali waktu kita bicara khusus Imam Mahdi, kita buka cirinya satu persatu. Ada puluhan ciri, saudara. Jadi dari ciri itu kita tahu, kalau sang imam ini datang, kita bisa lihat, oh cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Cirinya begini gak? Kalau cocok, dia Imam Mahdi. Kalau tidak cocok, dia bukan Imam Mahdi. Jadi jangan sembarangan untuk mengakui seseorang sebagai Imam Mahdi tanpa dirujuk kepada hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Lia Eden sendiri ngaku Imam Mahdi. Belakangan ngaku sebagai Jibril, dia bilang yang jadi Imam Mahdi anaknya, saudara. Ini jadi kacau balau. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah semacam itu. Amin ya rabbal